Pasukan Garuda Timnas Indonesia sukses membungkam Bahrain di Gelora Bung Karno. Kemenangan ini dapat diraih berkat totalitas para pemain yang ingin membawa tanah air lolos ke Piala Dunia. Nasionalisme penggawa Garuda yang tinggi menjadi salah satu nilai yang membuat media asing kaget. Sebut saja ESPN yang menyebut harapan Piala Dunia Indonesia kembali terbuka karena oleh Romeni. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Justin Hubner bungkam mulut besar Bahrain. Justin Hubner menjadi salah satu pemain timnas Indonesia dengan rasa nasionalisme tertinggi. Bek 21 tahun ini bahkan gak segan menjegal lawan yang berani macam-macam. Hal ini dilakukan Hubner untuk melindungi harkat dan martabat Ibu Pertiwi. Buktinya pemain berdarah Makassar ini berjanji akan mengalahkan Bahrain jauh sebelum pertandingan. Pasalnya penggawa Wolves U21 ini masih geram dengan skuad Mutiara Teluk. Dirinya nggak terima dengan perlakuan curang mereka di pertemuan pertama. Terlebih lagi saat itu Hubner nggak diturunkan karena masih cedera. Alhasil El Preman langsung berambisi membalaskan dendam di Gelora Bung Karno. Saya selalu berupaya tampil optimal. Saya akan memberikan semuanya. Kami harus mengalahkan Bahrain. Kalau perlu, saya akan menendang mereka, tegas Hubner. Janji tersebut langsung dipenuhi sang pemain dengan penampilan Spartan. Dirinya rela jatuh bangun melindungi gawang Indonesia dengan tackle keras serta blok mematikan. Alhasil pertahanan Garuda aman tentram berkat kehadiran Hubner. Aksi brilian ex-penggawa Cerezo Osaka ini bahkan sempat memancing emosi pemain Bahrain. Dirinya dengan sengaja menyikut Ibrahim Lutfallah sampai guling-guling di atas lapangan. Rupanya Hubner nggak terima dengan perilaku kotor kiper Bahrain yang sempat menjatuhkan Jay Izzaz. Selain itu, kiper kedua Bahrain bahkan sempat tertangkap kamera mengacungkan jari tengah ke penonton. Sontak hal ini membuat Hubner marah dan menyebut Bahrain cuma banyak aksi. Kemarin sebelum pertandingan, mereka membicarakan dan menyindir kami. Sekarang kami membuktikan dengan kemenangan, ledek Yusa. JP Lupesi trending di Belanda. JP Lupesi sukses menjalani debut perdananya bersama timnas Indonesia di laga kontra Bahrain. Kehadirannya langsung menjadi sosok sentral bagi pasukan Merah Putih. Pemain kelahiran Maluku ini menjadi penstabil lini belakang dan tengah kala ditinggal rekan setimnya. Di momen ini sang gelandang bertahan mengisi posisi Rizky Ridho yang maju membantu serangan. Beberapa momen juga menunjukkan pemain berdarah Maluku ini mengganggu pergerakan striker Bahrain. Lupesi juga enggan meninggalkan posisi walau kerap dipancing oleh penggawa Bahrain. Debut ciamik pemain 31 tahun tersebut langsung disorot oleh publik internasional. Sebut saja media NOS asal Belanda yang menyebut debut Pelupesi membawa keuntungan bagi timnas. Debut yang tidak akan pernah terlupakan. Joy Pelupesi yakin akan hal itu setelah kemenangan atas Bahrain, yang berarti Indonesia yang dipimpin Patrick Kluivert tetap berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia. Tulis media yang berbasis di Amsterdam tersebut. Sorotan media negeri kincir angin juga membuat Pelupesi semakin bangga dengan debut manisnya yang didukung publik tanah air. Dengan 70.000 orang di tribun, itu seperti rumah sakit jiwa, dalam arti kata yang terbaik. Kami melakukan putaran kehormatan sekitar 30 menit, saya rasa 45 menit, tegas pria kelahiran Almelo itu. Debut indah sang pemain anyar juga bertambah manis manakala FOTMOB mengganjarnya dengan rating cukup tinggi yakni 7,1. Rizky Ridho dinantikan abroad di Italia. Rizky Ridho berhasil menunjukkan performa terbaiknya di laga menghadapi Bahrain. Penggawa Persija Jakarta ini sukses mengawal lini pertahanan Indonesia dengan ketenangannya. Buktinya pemain kelahiran Surabaya ini juga sempat menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Dirinya seakan gak kenal lelah melawan gempuran Bahrain. Sontak performa apik pemain 23 tahun ini langsung mendapat apresiasi dari Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda tersebut mengaku kagum dengan dedikasi serta bakat yang dimiliki Ridho. Saya tahu kualitas Ridho, dia melakukan tugasnya dengan baik. Dia memang layak menjadi pemain inti. Saya yakin Ridho punya masa depan yang cerah, puji Kluivert. Penampilan apik Ridho ini bahkan mampu menghipnotis Tom Haye. Gelandang timnas Indonesia tersebut mengungkap kualitas Ridho mampu bersaing di Eropa. Ridho punya karakter yang besar, dia selalu memberikan segalanya untuk tim. Saya pikir dia adalah contoh terbaik pemain yang berkomitmen penuh, ujar Haye. Selain itu, kemampuan Ridho juga diakui Jay Izzaz selaku rekan duetnya di posisi bek tengah.
Il Capitano mengaku nyaman bisa bermain dengan Ridho. Bahkan dirinya dikabarkan siap mengajak sang rekan untuk bergabung bersama Venezia. Saya pikir Ridho adalah pemain yang bagus, dia telah menunjukkan potensi besar bersama timnas Indonesia. Sejujurnya, saya ingin melihatnya bermain di Venezia, ujar Bang Jai. Dapatkan kemeja polos pria dengan style menarik di harga 29 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Ole Romeni diagungkan media Eropa. Debut Ole Romeni juga mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak. Penggawa Oxford United itu selalu mencetak gol dalam 2 laga awalnya bersama timnas Indonesia. Performa gemilang Romeni juga diakui oleh AFC selaku induk sepak bola di Asia. Terbukti lembaga ini memberi sang pemain predikat Man of the Match pada laga kontra Bahrain. Gak heran jika debut spektakuler ex-FC Utrecht ini langsung menarik perhatian publik. Sebut saja ESPN Belanda yang menyebut Romeni sukses menghidupkan mimpi Garuda menuju Piala Dunia. Bahrain dikalahkan berkat gol oleh Romeni. Mimpi Piala Dunia bagi Indonesia bangkit kembali, dan kualifikasi langsung pun masih memungkinkan. Tulis media asal Amerika Serikat tersebut. Pujian yang dilayangkan ESPN rupanya juga diikuti oleh Oxford Mail. Media asal Britania Raya ini menyebut Romeni sebagai aktor utama timnas Indonesia dalam 2 pertandingan di bulan Maret. Romeni mencetak gol pada debut internasionalnya pada hari Kamis saat Indonesia dikalahkan 5-1 oleh Australia. Dan kini ia membuktikannya lagi dengan gol ke gawang Bahrain. Tulis Oxford Mail dalam laporannya. Naturalisasi Indonesia didukung legenda Prancis. Kehadiran para pemain keturunan sukses meningkatkan performa timnas Indonesia. Bahkan PSSI terus berusaha menambah jumlah pemain naturalisasi di skuad Garuda Nusantara. Di luar prediksi, rencana ini rupanya mendapat dukungan dari legenda Prancis yakni Emmanuel Petit. Ex-penggawa Arsenal ini menyebut sepak bola nggak memandang dari mana pemain berasal. Dalam sepak bola, di dalam ruang ganti tidak ada rasisme. Kita tak peduli Anda berasal dari mana, apa warna kulit Anda. Kami bersama mengenakan seragam yang sama. Kami berjuang untuk tujuan yang sama. Di sisi lain, Petit juga mengingatkan supaya jangan peduli dengan orang yang menolak naturalisasi. Dirinya menyebut kehadiran pemain diaspora nggak menimbulkan masalah selama mendatangkan hasil. Bahkan ex-Arsenal ini juga membandingkan situasi serupa yang terjadi di Prancis. Menurut Petit, para pemain keturunan Prancis juga mendapat diskriminasi saat gagal menjuarai apapun. Saya dengar banyak orang Indonesia yang menolak naturalisasi, tapi saya pikir tidak akan ada masalah selama tim bisa meraih kemenangan. Hal serupa juga terjadi di Prancis, tapi semuanya berubah setelah kami menjuarai Piala Dunia dan Euro. Dapatkan paket kaos dalam yang berbahan adem dan nyaman dengan harga murah. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah cerita besarnya pengorbanan dan rasa nasionalisme pemain timnas Indonesia. Gimana pendapatmu? Ada komentar tentang cerita tadi?